Saudara, sejumlah nama hilir mudik ataupun keluar masuk dari bursa Pilkada Jakarta khususnya untuk posisi bakal calon gubernur. Tetapi ada satu nama yang terus konsisten berada di jajaran atas bursa Bacagub di Pilkada Jakarta 2024, yakni nama Anies Rashid Baswedan. Bahkan terakhir, nama Anies menjadi top of mind dalam salah satu lembaga survei. Lantas bagaimana sosok Anies ini memaknai hasil survei dan bagaimana sudah sejauh mana komunikasi politik antara Anies dengan sejumlah partai besar? Kita akan langsung tanyakan kepada Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Bapak Anies Rashid Baswedan. Pak Anies, sehat Pak? Alhamdulillah, baik, sehat, makasih. Terima kasih untuk waktunya, kita akhirnya bisa berbincang lagi Pak, tapi di momen yang berbeda. Pak, kemarin itu kan ada survei dari Indikator Politik Indonesia, Bapak ini menempati posisi teratas dalam top of mind. Lebih dari 50% masyarakat ini memilih Bapak untuk katakanlah maju di Pilkada Jakarta 2024. Bagaimana Bapak memaknai hasil ini, Pak? Saya memaknai ini sebagai sebuah kepercayaan, sebagai sebuah amanat yang kami apresiasi sekali, dan insya Allah kita berjuang bersama-sama untuk membuat Jakarta ini makin maju, makin membahagiakan. Jadi saya memaknainya sebagai sebuah amanat, kepercayaan yang mudah-mudahan bila Allah izinkan, maka kita bisa berjuang bersama di Jakarta lagi. Hasil survei juga kerap digambarkan sebagai modal, Pak, untuk menarik partai politik ini mengusung Bapak. Tidak menutup kemungkinan juga lawan politik Bapak, misalnya. Nah, kita tahu 2017 Bapak ini salah satu pengusung terbesarnya adalah Partai Gerindra, Pak Prabowo Subianto. Nah, jika kemudian nanti di Pilkada 2024, Pak Prabowo dan Partai Gerindra kembali mengusung Bapak, bagaimana sikap Bapak nanti? Terima kasih sekali sebagai sebuah kehormatan untuk meneruskan apa yang dikerjakan di Jakarta. Dan kami mengerjakan di Jakarta waktu itu juga bersama-sama agenda-agenda yang dikerjakan, banyak yang kemudian juga menjadi bahan untuk dikerjakan di tingkat nasional. Jadi kami merasa bersyukur, terhormat, dan mudah-mudahan kita semua bisa makin banyak yang bisa terlibat, karena kami melihat bila kita bisa membangun kebersamaan untuk Jakarta ini, mudah-mudahan berdampak pada kebersamaan kita semua di seluruh wilayah Indonesia. Kurang lebih tepat 1 bulan lagi masa pendaftaran Pak Cawagup DKI ini dibuka. Apakah dalam rentang waktu 1 bulan ini ada kemungkinan bahwa Bapak juga nanti akan bertemu dengan Pak Prabowo? Sebetulnya kalau ketemuan sering juga di banyak acara ketemuan. Jadi kita nanti lihat, atur, komunikasi semuanya berjalan, dan nanti kalau sudah ada kegiatan pasti Mas Dipo dikabarin. Oke, baik. Pak, tidak hanya Partai Gerindra Pak, tapi kemarin beberapa hari yang lalu Ketua DPP PDI Perjuangan Mbak Puan Maharani juga bilang bahwa kans PDIP untuk mendukung Bapak ini tidak hanya lebih dari 50%, bahkan terbilang sangat tinggi kemungkinannya. Sejauh mana Pak komunikasi antara Bapak dan Mbak Puan ini sudah terjalin? Ya, sebetulnya kalau komunikasi, ya kita komunikasi terus kan. Jadi kita ngobrol dalam banyak acara juga, dan pembahasan dengan teman-teman di PDI Perjuangan juga berjalan. Jadi karena itulah tadi saya sampaikan, apabila kita bisa bersama-sama merajut untuk Jakarta yang lebih baik, karena pada akhirnya ini bukan sekedar persoalan kontestasi calon, tapi juga ini adalah tentang menyelesaikan tantangan yang ada dan menyiapkan Jakarta untuk menjadi kota yang maju, kota global, tapi juga kota yang membahagiakan warganya. Jadi ini tentang Jakarta. Jadi kami memaknai itu sebagai kepercayaan, dan senang sekali selama ini juga dengan teman-teman di PDI Perjuangan itu kita ngobrol banyak hal yang terkait Jakarta. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa bersama-sama. Atau mungkin sudah ada perbincangan yang lebih intensif, atau mungkin ada rencana bertemu bahkan Ketua Umum PDIP, Bu Mega? Pokoknya nanti kalau soal ketemuan itu, begitu ada rencana ketemuan, Mas Dipo dikabarin. Siap. Pak, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir saya, Pak. Kalau saya tanyakan soal misalnya nama Mas Kaisang, atau misalnya nama
Pak Sohibul Iman. Pasti Bapak belum menjawab sekarang siapa cawagup yang akan Bapak pilih. Tetapi ketika pertanyaan dirubah menjadi kriteria cawagup seperti apa yang kemudian mungkin dibutuhkan masyarakat DKI Jakarta, Bapak melihatnya seperti apa? Ya, pertama untuk proses pilkadanya sendiri adalah yang bisa makin mensolidkan kebersamaan partai-partai yang mau mengusung. Dan bagaimanapun juga ini adalah diusung bersama-sama. Jadi mensolidkan itu. Nah, kemudian yang kedua tentu bekerja bersama, memiliki visi yang sama, memiliki pandangan, cara kerja, cara atau ideologi kebijakan, paradigma kebijakan yang sama, karena kita membutuhkan keberpihakan di sini pada keberpihakan publik, yang itu harapannya nanti kita bisa kerjakan sama-sama. Jadi itu intinya. Sejauh ini Bapak belum menentukan pilihan atau belum jatuh hati ke salah satu nama mungkin? Masih proses jalan. Baik, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Bapak Anies Rashid Baswedan. Terima kasih atas waktunya Pak. Semoga semuanya berjalan lancar Pak. Siap, terima kasih Pak Anies. Itu tadi saudara perbincangan kami dengan Gubernur DKI Jakarta dan juga Bacagub yang menempati posisi teratas dalam sejumlah survei. Tentu selain melihat bagaimana kemudian dinamika politik yang terjadi, yang perlu diingat juga bahwa masyarakat Jakarta ini perlu objektif dalam memilih pemimpinnya di Pilkada Jakarta 2024. Tentu tujuannya adalah untuk sama-sama dapat membangun mantan ibu kota negara Republik Indonesia ini. Tipo Nur Bahagia, Arif Rahman, Kompas TV, Jakarta. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.